Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabubak FM 96,9 MHz pendengar. Mohon maaf ketidaknyamanannya karena kendala satu dan lain hal terkait dengan jaringan. Jadi kita bergabung dengan narasumber kita Ibu Frederika di malam hari ini melalui via telepon. Halo, selamat malam Ibu Frederika. Halo, selamat malam. Salam sejahtera. Shalom. Sehat, salam pertanian. Mantap sekali. Mohon maaf ya Bu, mungkin mengganggu waktunya di malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Frederika? Sehat. Puji Tuhan. Baik-baik saja, sehat-sehat saja. Oke, Bu Frederika, terkait dengan obrolan kita di Sumba malam hari ini dengan tema mengoptimalkan produksi pangan, strategi Balai Penyuluh Pertanian Waipanapi hadapi musim tanam pertama di tahun 2025. Dan seperti kita ketahui bahwa kondisi curah hujan di Kabupaten Sumba Barat saat ini banyak sekali para petani kita yang sedang melakukan penggarapan lahan sawah mereka. Mungkin Ibu bisa memberikan bagaimana terkait dengan gambaran umum kondisi pertanian di wilayah binaan BPP Waipanapi menjelang musim tanam di tahun ini, Ibu. Silakan. Siap, Bapak. Saya langsung jawab saja, Bapak. Iya, Bu. Kami sekilas saja kami di BPP Waipanapi ini kami personil penyuluh ada 7 orang. Ya. Jadi kami ini membawahi ada 7 desa saat ini, mulai dari desa Upede, Uburaya, Dokakaka, Tematana, Tanarara, Baliledo sampai dengan Manola. Ya. Memang saat ini kondisi curah hujan memang sangat bagus sampai saat ini. Ya, untuk saat ini kami penyuluh-penyuluh di tingkat BPP Waipanapi sangat berterima kasih dengan curah hujan yang sangat bagus. Yeah. Alam untuk saat ini ya sangat bersahabat dengan petani-petani juga dengan kami penyuluh. Yeah. Strategi kami paling ya untuk saat ini kami melakukan pendampingan di tingkat petani, pendampingan secara intensif. Mendampingi petani menggunakan varietas benih yang bermutu dan varietas unggul, terus pengaturan air secara efektif, drainase. Itu saja Bapak, paling sebatas itu kami melakukan penyuluhan, pendampingan di tingkat poktan, pertemuan kami menyuluh, kami memberikan materi-materi terkait dengan apa yang dihadapi dengan keadaan curah hujan yang bagus. Tapi jangan juga petani-petani terlalu dengan curah hujan yang bagus ini ya kita harus waspada juga ya. Kalau yang irigasi aman, tapi yang tak ada hujan ya setidaknya kita harus melihat juga kondisi curah hujan gitu Pak. Mungkin dari kondisi lahan yang irigasi maupun yang sawah tadahan, apa kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk memastikan kesiapan kelompok? Iya, untuk saat ini paling melakukan pengolahan tanah maupun pengolahan sawah, memastikan dulu bagaimana kondisi-kondisi terkait dengan kondisi lapangan di tingkat-tingkat yang tidak hujan ya, bagaimana kita berkoordinasi dengan petani itu pengolahan lahan sudah sekarang Bapak, pengolahan lahan dan sawah. Ya mungkin sekedar itu saja Bapak, mungkin
Seperti apa? Seperti apa maksudnya tadi Bapak? Mungkin ada langkah-langkah inovasi yang dilakukan dari para penyuluh ketika yang mungkin karena berbagai desa-desa binaan kan memiliki struktur, ada yang mempunyai irigasi bagus untuk persawahan, contohnya di desa Tanah Rara, mungkin macam di desa-desa lain yang mungkin para petani itu memiliki lahan untuk pengelolaan pertanian itu yang tidak memiliki irigasi. Kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh para penyuluh itu seperti apa, Ibu? Maksudnya seperti itu. Oh iya, yang tak ada hujan ya Bapak? Iya. Yang tak ada hujan, yang paling kami melakukan penyuluhan saja, memberikan materi-materi bagaimana mensiasati untuk ini keadaan curah hujan yang sekarang ini lagi yang bagus. Iya. Ya, kalau bagus ya mereka ulas pilihan siasati begitu. Tapi kalau memang suatu saat kita tidak tahu. Ya. Itu saja, paling seperti itu saja kita menunggu situasi dan kondisi saja, begitu Bapak. Iya. Kalau yang tak ada hujan. Oke. Baik Ibu, mungkin dari proses yang sudah dilakukan, apakah ada kesiapan pembibitan dan pupuk oleh penyuluh yang didistribusi kepada para petani? Iya, ada Bapak. Untuk benih kami sudah menyalurkan benih di tingkat Poktam, dan ini tersalur dari 7 desa ini sudah mendapatkan. Memang tidak terakomodir semua Poktam, tapi ada beberapa Poktam setiap desa mendapatkan benih yang bagus, benih yang berkualitas dan benih unggul dapat. Nah, untuk saat ini dapat. Oke. Nah, kami membantu mereka lain dari dinas pertanian. Oke. Mungkin dari 7 desa itu yang mendapatkan benih, kan dalam satu desa ada beberapa kelompok tani mungkin ya Bu ya. Iya. Mungkin ada yang menjadi prioritas dari 7 desa itu dari beberapa kelompok yang menerima bantuan benih dan juga jenis-jenis pembibitan yang diberikan. Mungkin bisa dikasih gambaran sedikit Ibu? Gambaran kelompok-kelompok apa saja? Iya. Dari 7 desa binaan. Oh iya. Dan juga jenis-jenis pembibitannya Bu. Yang maksudnya Bapak minta data-data setiap Poktan yang dapat benih begitu? Iya. Iya. Iya, atau ada beberapa begitu yang Ibu ketahui bisa diceritakan ya. Iya. Ya, kalau di Doka Kakak ada kelompok yang dapat benih, ada Poktan Tunas Muda, ada Poktan Lolo Oleh, ada Poktan Padedeweri. Iya. Kalau di Doka Kakak ada, kalau di Tanah Rara ada Poktan Tetesan Embun. Iya. Beberapa Poktan, beberapa titik lah yang dapat sampelnya paling dalam satu desa ada 4 sampai 5 kelompok tani yang mendapatkan bantuan benih. Itu bantuan benih apa saja Bu Fredrika? Ada bantuan untuk saat ini, ada bantuan benih padi sawah, varietas Ciherang, terus ada benih padi ladang. Ya. Itu kegiatan tumpang sari. Terus ada benih jagung. Berarti di 7 desa. Ada pembibitannya 2 jenis saja ya. Untuk di persawahan sama padi ladang. Itu di desa mana saja yang melakukan penanaman benih padi ladang Ibu? Ini semua desa. Semua desa ya. Untuk padi ladang itu ada di desa Tematana, desa Tanah Rara, sama desa Manola, Buraya,
tema tanah, Manola sama Tanarara. Tanarara. Nah, ada 4 desa. Oh, oke. Buraya, tema tanah, Tanarara sama Manola. Oke. Itu mereka terakomodir ini mendapatkan bantuan. Tapi itu Pak. Dari beberapa Boktan yang sudah mendapatkan BNI ini, apakah langsung dieksekusi langsung oleh para penyuluh dalam tahap mempersiapkan dan melakukan penanaman? Apakah langsung didampingi? Ya, padi ladang maupun padi persawahan. Oh iya, kalau padi ladang Bapak, kondisi sekarang sudah melakukan penanaman dari bulan Oktober. Oke. Dan tingkat penanaman paling tertinggi itu sudah di bulan November untuk padi ladang. Itu hampir 80% petani-petani kita sudah melakukan penanaman padi gogo. Padi gogo ya? Iya. 80% lah sudah hampir selesai untuk bulan November ini melakukan penanaman. Oke. Kalau padi sawah masih dalam taraf olah lahan. Ada juga beberapa di desa UPD sudah melakukan persemayan benih. Oke. Berarti dari awal musim hujan kemarin langsung sudah dieksekusi oleh para Poktan dan penyuluh yang melakukan pendampingan ya Bu? Ya, Bapak, paling itu setelah penyaluran benih, setelah penyaluran benih, saatnya mungkin jeda waktu 3-4 hari, kami sudah melakukan penyuluhan, terus penyuluhan ya pembagian benih. Dalam penyuluhan itu kami mendampingi pembagian benih untuk setiap anggota. Tapi kalau dalam pembagian benih ya kami mewajibkan semua anggota kelompok macam persawahan ya harus melakukan penanaman secara jajar legowo. Oke. Ya, penerapan teknologi harus sudah jajar legowo bagi petani-petani yang tidak mengindahkan, tidak melakukan penerapan teknologi secara jajar legowo ya kami tidak kasih benih. Itu konsekuensinya. Mungkin ini Bu Frederika bisa diceritakan sedikit gambaran dari penanaman model jajar legowo ya. Mungkin bisa berbagi sedikit secara detail penerapan penanaman jajar legowonya Ibu. Oh iya, baik. Bapak untuk penerapan jajar legowo ini sistem tanamnya Bapak? Iya, sistem tanamnya. Itu di persawahan ya? Iya, di persawahan. Biasanya jajar legowo ini dia ada sistem 21, ada 41. 21 itu maksudnya 2 baris tanaman. Iya. Ini 1 baris kosong. Oh. 2 baris tanaman diselingi 1 baris kosong. 41 itu 4 baris tanaman diselingi 1 baris kosong. Oke. Berarti biasanya kalau itu sudah Bapak kami jajar legowo karena dia lebih efektif. Iya. Dia apa ya? Lebih maksimal hasil. Dan kebutuhan benih juga tidak terlalu banyak. Paling 1 hektar 25 kilo. Dia 1 hektar membutuhkan 25 kilo. 25 kilo pembibitan ya benih ya. Benih untuk jajar legowo. Jadi kami menyarankan lebih bagus pakai sistem seperti itu. Memang dia punya efek, dia punya apa ya paling membutuhkan waktu yang agak lama. Dalam melakukan penanaman. Oke. Tapi penggunaan benih jauh lebih efektif, lebih efektif dan efisien. Untuk hasilnya? Hasilnya dia bisa meningkatkan hasil panen, memaksimalkan cahaya matahari, kita sudah ada perawatan, pemupukan juga kan kita bisa masuk di lorong-lorong itu kita melakukan lebih bagus. Terus kita pembersihan gulma itu tidak terlalu ribet kalau pakai penanaman teknologi secara jajar legowo. Iya. Oke. Berarti selain dari pembibitan yang disediakan oleh BPP, apakah ada juga untuk obat benih ya, maaf. Untuk benih yang disediakan ada juga obat-obatan? Untuk tahun sekarang 2025 karena mungkin efisiensi anggaran. Oke, ya. Tahun 2024 kemarin ada.
100% kami bantu, tapi 2025 ini karena efisiensi anggaran ya mereka swadaya, tapi rekomendasi untuk ini apa penggunaan obat-obatan kami dari BPP melakukan rekomendasi. Biasanya itu obat apa yang dibeli dan mereka merekomendasikan ke petani, ke toko begitu saja. Jadi kami melakukan pengamatan Bapak, bukan sekedar kasih obat. Biasanya petani datang konsultasi di kami di BPP, terus bawa mereka punya contoh tanaman yang terserang hama penyakit, kami lihat dulu, terus kami pergi uji petik di lapangan, apakah betul tidak. Setelah itu uji petik baru kami rekomendasikan obat apa yang dibeli. Biasanya begitu. Oh, oke. Gitu biasanya. Berarti untuk in-town karena dampak dari efisiensi anggaran yang disediakan untuk para poktan ini cuma benih saja ya, Bu ya? Benih saja untuk saat ini, benih saja Bapak. Tapi kami juga sekarang di BPP Bapak, kami bersyukur sekali sama Dinas Pertanian juga. Melalui kegiatan pertanian ke Kementerian juga, Bapak Menteri, kami dikasih TR4, traktor roda 4 ke tingkat BPP 1 unit, yaitu untuk diperbantukan kepada petani-petani kita yang mungkin tidak terakomodir, mereka punya hand traktor tidak dapat, ya mereka bisa kami bantu gitu. Jadi adalah 1 unit di BPP, traktor roda 4. Oke. Oh, ada traktor bantuan dari Dinas Pertanian ya? Iya, bantuan dari Brigade Pangan, dari Kementerian, itu Dinas Pertanian, dari Dinas Pertanian mempercayakan kami di tingkat BPP untuk mengoperasikan. membantu petani-petani, ya. Itu untuk mendapatkan apa? Untuk mengajukan permintaan untuk apakah ada persyaratannya atau tidak? Tidak ada Bapak, mereka datang ke BP saja terus daftar, nanti kita sesuai nomor antrian sudah. Ya paling juga tetap ada biaya, cuma ya dia dalam status yang masih apa ya standar lah, karena sesuai dengan Perda. Bahan bakar ya mungkin. Biaya bahan bakar ya. Iya, sesuai aturan Perda, 1 hektar lukunya 750.000. Iya. Lukunya 750.000, sedangkan rotarinya 1.200.000. Itu aturan Perda. Jadi kami mengikuti itu sudah sangat membantu petani-petani. Sejak ada ini antusias petani sangat. Ya, mereka sangat berterima kasih dengan kami di BPP, Bapak. Karena selama ini mereka tidak pernah ada, tapi sejak tahun sekarang mereka berterima kasih sekali. Kami bisa membantu mereka di musim curah hujan yang tinggi sekarang. Kadang-kadang kan setengah mati mereka dapat hand tractor kan berebut, Bapak. Berebut ini hand tractor kecil. Jadi setelah ada traktor roda 4 di BPP, memang sangat membantu. Iya, sangat membantu sekali. Mereka sangat berterima kasih kepada dinas juga, terutama BPP. Ya, mungkin kembali lagi Ibu Frederika karena terkait dengan proses penanaman ya. Benih yang sudah dibagikan, sudah dilakukan oleh para poktan dan juga langsung didampingi langsung oleh para penyuluh di lapangan. Mungkin ada strategi yang dilakukan para penyuluh terkait dengan pengendalian hama penyakit, Ibu. Bisa diceritakan atau berbagi sedikit terkait dengan Iya, pasti ada Bapak pengendalian hama penyakit. Pasti kami secara rutin melakukan pengamatan langsung di lapangan. Kami pertama pengamatan langsung di lapangan, itu pun berdasarkan kadang-kadang kalau kami tidak sempat untuk ke lapangan, kadang-kadang petani, ada beberapa petani yang datang ke tingkat BPP karena mungkin tingkat kesibukan kami juga. Itu biasanya mereka datang ke BPP, mereka bawa contoh tanaman yang terserang hama penyakit, kami ke lapangan uji petik dan melihat kondisi lahan, kondisi tanaman. Setelah itu kami merekomendasikan obat apa yang mereka harus beli. Mereka harus beli dan harus aplikasi ke tanaman. Pengendaliannya seperti apa. Tapi seterusnya kami dampingi terus sampai dengan proses pengendalian. Bagaimana hasilnya tanamannya kami ikuti terus gitu. Berarti dalam anjuran yang diberikan terkait dengan kondisi hama yang terjadi langsung ini, pestisida seperti apa saja, mungkin bisa diberikan gambaran
pengalaman yang ditemukan langsung di lapangan. Oh iya, ya seperti biasa Bapak tiap tahun. Kalau di persawahan, daerah persawahan. Iya, daerah persawahan itu paling hama penyakit itu pasti keong, awalan langit, kresek, penggerek rebus. Itu sudah penggerek, kresek, blas, begitu-begitu. Kutu putih, biasanya itu yang saya pernah dengar, mungkin penyakit kewi. Iya, kewi itu sudah kutu putih kewi itu kresek ya. Itu kebanyakan sudah terjadi di lahan petani. Itu karena itu hama, apakah dari kelebihan pupuk yang diberikan? Karena contohnya ada yang sampai terbakar ya. Iya, hangus. Iya, sampai hangus juga. Itu dia sampai merah-merah, Bapak. Itu kadang-kadang jamur, bakteri. Biasanya tersedia itu kadang-kadang karena awalnya memang kondisi tanah juga kadang-kadang. Iya, kadang-kadang kondisi tanah sudah dalam keadaan asam yang terlalu tinggi itu, Bapak. Kalau asam yang terlalu tinggi, seharusnya kita harus memperbaiki struktur tanah dengan memberikan aplikasi pupuk organik, kandang, pupuk bokasi. Kita memperbaiki kembali struktur tanahnya supaya tanahnya kembali ke dalam keadaan basah, kembali. Biasanya itu deh jamur bakteri itu biasanya dalam tanah itu sendiri biasanya sudah ada. Itu struktur tanah sendiri ya Bu ya, bukan karena kelebihan pupuk atau juga itu karena memang sudah terlalu tingkat asamnya terlalu tinggi, biasanya begitu Bapak. Itu suka penggunaan obat yang terlalu kadang-kadang Bapak ibu petani mereka ini Bapak obat kadang-kadang mereka tidak menunggu rekomendasi dari PPL, mereka pergi sendiri di toko tanya sendiri ya, namanya juga kalau tidak ada sampel toko kasih saja obat, akhirnya mereka tidak tahu sudah apa yang terjadi. Dan mungkin untuk mengejar tingkat kesuburan tanaman ya Bu ya, menggunakan pupuk yang terlalu berlebihan. Iya, kadang-kadang supaya itu hama penyakit cepat mati kasih dosis obat yang terlalu tinggi, padahal tidak berpikir bahwa akan merusak mereka punya tanah di situ tuh. Oke. Ya, selain itu ya Bu, mungkin satu karena saya lihat di beberapa desa Poktan yang didampingi itu khususnya di desa Dokakaka sama Tema Tanah ya. Ada hortikultura juga ya di sana. Ada di Tani Makmur Tema Tanah ada. Itu apa saja, Bu? Yang di Tema Tanah itu sekarang untuk kondisi sekarang ini ada tomat, ada kol. Oke. Kalau di Tema Tanah. Kondisi November ya Pak. Itu dia ya. November ya, kondisi November di Tema Tanah ada di Poktan Tani Makmur. Kondisi sekarang ada tanam tomat sama tanaman kol. Oke. Kalau di DKK hanya sedikit saja Bapak, karena mereka untuk bulan sekarang ini lebih prioritas ke persawahan ya. Iya, persawahan sudah. Kan dengan curah hujan yang sangat bagus ini mungkin mereka lebih larinya ke persawahan. Iya, lebih ekstra ke persawahan. Oke. Ibu, mungkin untuk pencapaian yang dilakukan oleh penyuluh terhadap para poktan-poktan ini bisa apa saja mungkin yang menjadi nilai jual ke pasaran? Dalam nilai jual untuk ke pasaran, untuk padi sawah tahun 2024, 2005 mereka sudah melakukan pemasaran padi ke tingkat dolok sudah. Untuk berti juga sudah mereka sudah melakukan pemasaran ke luar ini. Ada yang sudah sampai macam di Tema Tanah tuh ada sudah ke Alfamart, ke ini ke Wengapu sudah itu Bapak. Itu dibantu juga dibantu oleh para penyuluh dalam pemasarannya atau dilakukan langsung? Kami bantu Bapak, bantu kadang melalui via ini
sosial media kami bantu. Kadang kami melalui WA, telepon. Oke. Berarti selalu membantu mengkoordinasi di pasaran. Kalau dalam pemasaran kami 80% ya, hampir 100% kami membantu petani-petani untuk melakukan pemasaran ke tingkat atas. Kadang bukan hanya sekedar omong Bapak, kadang kami ambil hasil ambil ke seperti saya nih. Kalau ada seperti di Tani Makmur hasil hortikultura tuh saya pergi ambil hasilnya di sana, saya bawa dengan motor, bawa ke kantor, ke mana-mana, saya bantu mereka pemasaran. Untuk jual ya, pemasaran. Bantu pemasaran. Sangat luar biasa sekali. Mungkin sedikit lagi Bu, mungkin terkait dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kita tidak tahu dampak air yang terlalu debitnya terlalu besar sehingga menyebabkan banjir ataupun lain-lain. Kira-kira strategi yang disiapkan para penyuluh untuk membantu petani itu seperti apa, Ibu? Untuk kalau ada bencana ya Bapak. Ya, seperti banjir. Banjir apa semua. Apalagi di desa Tanarara tuh saya lihat kan persoalan kali besar semua ya kalau tidak salah. Iya Bapak, untuk saat ini kami kalau macam di desa Tanarara kebetulan ada kegiatan non-rawa itu perbaikan irigasi itu Bapak. Itu paling kami melakukan itu perbaikan saluran-saluran irigasi itu supaya airnya bisa ditumpahkan di situ, jalan ke kali apa itu saja paling. Strategi ini kebetulan difasilitasi dari dinas juga untuk kegiatan perbaikan saluran irigasi begitu. Tapi untuk yang signifikan sekali kami belum terlalu itu Bapak. Paling seperti itulah sudahlah. Pembuatan selokan itu yang paling itu saja yang bisa kami menyuluh di mereka. Mungkin ada tantangan terbesar yang dihadapi saat meyakinkan para petani yang mungkin berubah atau mengadopsi anjuran lain dalam proses pembuatan irigasi. Strategi apa ya? Tantangan yang dihadapi langsung mungkin kan di lapangan sering menemui petani yang mungkin punya ide tersendiri dalam melakukan satu inovasi terkait dengan ini dalam membentuk irigasi air itu Ibu, apakah ada ditemui di lapangan? Ada petani yang agak begitu Bapak? Ya, yang mempunyai ide sendiri mungkin yang berbeda pandangan terkait itu. Tidak juga Bapak. Tidak ada ya. Biasanya kalau kami anjurkan, mereka siap sedia mendengar dan melakukan. Paling kami lebih relasi keluarga, relasi tukar pikiran, relasi apa ya Bapak? Lebih relasi itu, relasi penyegaran, paling begitu saja. Tantangannya tidak ada sama sekali ya di lapangan. Tidak ada Bapak, kami menjalani dengan kekeluargaan ya, secara kekeluargaan benar. Kami anggap mereka kami punya orang tua, kami punya saling mengisi lah. Kalau kami tidak, mereka mengisi di kami tidak juga, mereka saling mengisi saja begitu. Oke. Jadi sedikit lagi nih Bu, karena mungkin waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya. Mungkin dari komoditas unggulan atau spesifik yang paling banyak diusahakan oleh petani di wilayah binaan. Apa saja? Paling komoditas unggulan untuk ini 7 desa ini sawah sudah Bapak, sesuai dengan luas lahan baku sawah kayaknya sawah semua ya rata-rata ya. Rata-rata sawah sudah hanya paling tema tanah ya, karena memang luas baku lahannya paling kecil ya, desa ini jagung, padi sawah, padi ladang untuk desa tema tanah. Horti juga menjadi komoditas yang kedua ya. Karena sekarang kan musiman. Ya, horti kan sudah pemasarannya sudah bagus toh Bapak. Jadi kebanyakan juga petani-petani ya, sambil bekerja padi sawah juga horti mereka laksanakan juga.
Oke. Berarti kalau dari ini apa Bu? Dari segi kesuksesan para penyuluh dalam membantu kelompok tani itu menyelesaikan masalah spesifik itu apa saja? Bisa diceritakan? Seperti apa Bapak? Ya, contoh sukses seorang penyuluh pertanian dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam kelompok tani. Secara ini ya, secara mungkin yang mengalami kesulitan bagi para poktan-poktan itu. Nah, sampai sekarang kalau kesulitan yang terlalu besar kayaknya tidak ada apa. Paling kalau kesulitannya petani itu kadang-kadang sekarang hand traktor, paling alsin yang kadang-kadang mereka selalu pertemuan kelompok itu mereka mengeluh tentang itu saja. Tapi itu tetap kami memberikan solusi, membantu mereka dalam pembuatan proposal gitu saja. Itu tapi untuk pengeluhan mereka juga tidak ada yang terlalu petani ya, tidak ada juga yang terlalu mereka mengeluh, paling seperti itu. Alsintan, kadang-kadang alsintan saja yang beberapa pertemuan kelompok paling itu mereka menjadi kendala. Iya, mereka minta untuk bantu. Itu saja. Berarti selain itu dalam proses penyuluhan para penyuluh dan juga para kelompok dari 7 desa binaan ini semua berjalan aman ya Bu ya? Iya, berjalan baik sekali petugas para penyuluh nih. Bagus, komunikasinya bagus, koordinasinya bagus. Oke. Mungkin di sini bisa di akhir ngobrol komunitas kita ini apa yang menjadi harapan dari Ibu Frederica sebagai koordinator kepada para penyuluh maupun para kelompok tani yang ada di 7 desa binaan di Sumba Barat, khususnya Kecamatan Luli. Harapan saya untuk teman-teman penyuluh dulu Bapak Iya. Saya untuk teman-teman kami penyuluh khususnya BPP Pernapi, mari terus kita tingkatkan kunjungan ke Poktan, mari terus kita lakukan pendampingan terus ke Poktan, jangan pernah kendor, terus bekerja keras, hidup dengan jujur dan hidup dengan takut akan Tuhan. Iya, sangat luar biasa sekali untuk untuk harapan kepada para penyuluh. Poktan, untuk petani-petani yang saya cintai dan saya kasihi semua, bersaudara-bersaudara, bapak anak, mari kita sukseskan sesuatu lapangan untuk jadi jauh lebih bagus lagi. Gunakan sebaik mungkin apa yang telah pemerintah kasih, mulai dari benih sampai dengan bantuan-bantuan alsintan, pergunakan sebaik mungkin, komunikasi sebagus mungkin dengan di tingkat Poktan dan anggota-anggota Poktan, jaga kebersamaan, jaga kerjasama dan terus berkoordinasi dengan penyuluh. Memang. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Ibu Frederica di malam hari ini yang sangat bersemangat dan sangat mendukung para petani yang ada di desa 7 desa binaan di Kecamatan Luli. Oke, Ibu Frederica, mungkin beberapa pertanyaan tadi sudah diberikan gambaran dan juga sudah memberikan motivasi yang baik untuk para penyuluh dan juga para kelompok tani yang ada. Semoga bisa menjadi contoh yang baik bagi para penyuluh di kecamatan lain tentunya ya Bu. Iya. Oke, terima kasih ya Ibu Frederica untuk kebersamaannya di sama barang komunitas di malam hari ini. Mungkin bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Iya, salam. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Siap untuk berbagi pengalaman ya. Iya, saya minta dan sekali-sekali di lapangan juga kita berdiskusi dengan Bapak Ibu petani kita, kayaknya lebih bagus.
Kalau langsung yang petani kan mereka mungkin ada isi hati yang mereka sampaikan lewat RRI, kayaknya jauh lebih bagus lagi. Benar sekali, Bu. Nanti saya dan rekan saya main-main ke sana, Bu, ke BPP Panapi. Siap, kami sangat senang dan kami sangat menerima dengan hati yang terbuka. Siap. Terima kasih Bu Frederika untuk kebersamaannya di ngobrol bareng komunitas di Sumba malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Iya, salam. Terima kasih banyak. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.